Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anggita Simranani dengan NPM 2440301132 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh media sosial terhadap kemampuan komunikasi remaja. Saat ini, perkembangan teknologi berjalan sangat cepat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satunya, perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan adalah media sosial. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan remaja. Hampir setiap hari, remaja menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari hiburan, memperoleh informasi, bahkan untuk kegiatan belajar. Berdasarkan data dari Datarep Portal Indonesia, termasuk negara dengan jumlah penggunaan media sosial yang tinggi. Sebagian besar penggunaan media sosial berasal dari usia remaja dan usia produktif. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga Twitter menjadi media komunikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pola komunikasi remaja. Pada awalnya, media sosial diciptakan untuk mempermudah komunikasi jarak jauh. Dengan adanya media sosial, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Selain itu, informasi juga dapat diperoleh dengan cepat hanya melalui telepon genggam. Hal ini memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial juga memiliki dampak positif dalam bidang pendidikan. Saat ini, banyak pelajar dan mahasiswa memanfaatkan media sosial untuk berdiskusi, mencari materi pembelajaran, dan membagikan informasi pendidikan. Bahkan, beberapa guru dan dosen menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selain memberikan dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Banyak remaja lebih sering berkomunikasi melalui pesan singkat dibandingkan berbicara secara langsung. Akibatnya, kemampuan komunikasi tatap muka menjadi berkurang. Sebagian remaja juga menjadi kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan umum karena lebih terbiasa berinteraksi melalui media sosial. Penggunaan media sosial yang terlalu lama juga dapat mengurangi konsentrasi belajar. Banyak remaja yang lebih fokus bermain media sosial daripada mengerjakan tugas atau belajar. Selain itu, media sosial dapat menyebabkan kecanduan sehingga waktu istirahat menjadi berkurang. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Contoh yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang berkumpul bersama teman ataupun keluarga, tetapi justru lebih fokus melihat telepon genggam dibandingkan berbicara secara langsung. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa media sosial dapat mengurangi kualitas interaksi sosial secara nyata. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak. Remaja harus mampu membagi waktu antara penggunaan media sosial dengan kegiatan belajar, berinteraksi secara langsung, dan melakukan aktivitas lainnya. Media sosial sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap kemampuan komunikasi remaja. Media sosial dapat mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Tetapi,
Penggunaan yang berlebihan juga dapat mengurangi kemampuan komunikasi secara langsung dan menurunkan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara seimbang agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.